السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Ada satu perkara dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul harus mendapat perhatian kita secara terus-menerus, sebab dia adalah kunci kebaikan seluruh usaha kita. Apapun yang kita lakukan ditentukan oleh perkara ini. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan beberapa keterangan tentang perkara ini. Perkara yang kami maksudkan adalah sidq. Iya. Sidq. Sidq terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang perkara ini. Kata beliau rahimahullah, "Laisa lil 'abdi syai' anfa'u min sidqihi rabbah fi jami'il umur ma'a صدق العزيمة فيصدقه في عزمه وفعله. قال الله تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فسعادته في صدق العزيمة وصدق العمل. فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. فمن صدق الله في جميع الأمور
sana'allahu lahu fawqa ma yasna'u li ghairi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tak ada sesuatu pun atau tak sesuatu pun yang lebih bermanfaat bagi hamba. Tak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hamba dari sidiknya hamba terhadap Rabb-nya dalam seluruh perkara. Bersamaan dengan sidik terhadap Allah, dia juga mempunyai sidik al-azimah, sidik dalam tekad, sehingga dia pun sidik, dia mampu mewujudkan sidik, jujur dalam azamnya, tekadnya, dan dalam perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza 'azama al-amr," maka jika urusan itu telah azam, telah kokoh, "falau sadaqullah," maka jika seandainya mereka sidq, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya lakana khairan lahum, pasti baik bagi mereka. Coba lihat, pasti baik bagi mereka. Kapan? Idza azamal amru falau sadaqullah. Pasti baik bagi mereka. Sehingga kata beliau, kebahagiaan seseorang itu berada dalam sidqil azimah wa sidqil amal. Berada dalam sidq dalam azimah, berada dalam sidq dalam amal. Dia jujur dalam azimahnya dan jujur dalam amalannya. Baik. Sampai di sini dapat kita pahami bahwa beliau ingin menyampaikan kepada kita sesuatu yang paling bermanfaat bagi kita. Yang mana hal itu berlaku fi jami'il umur, dalam seluruh urusan. Urusan keduniaan, urusan keagamaan, di dunia dan seterusnya, dalam barzah dan di akhir. Perkara ini sangat bermanfaat bagi kita dalam seluruh urusan kita. Yang mana dua hal ini, atau perkara ini, yaitu as-sidq, beliau urai menjadi dua: sidq dalam azimah dan sidq dalam amal. Sidq artinya jujur, lawannya kadhib. Sidq jujur, lawannya kadhib. Siapa yang mampu mewujudkan sidq ini dalam dua bentuknya, maka pasti kebaikan bagi dia. Dan ini adalah jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat yang tadi kita baca, yang terdapat dalam surah Muhammad ayat 21. Fa'idha azamal amr. Fa'idha di dalamnya terkandung kata syarat. Maka jika azamal amr, perkara itu, urusan itu telah azam, telah kokoh, telah mantap. Ini satu. Selanjutnya, falau sadaqullah, maka jika seandainya mereka sadaqullah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa akibatnya? Apa jawabannya? Lakana khairan lahum, maka pasti kebaikan bagi mereka. Allah jamin, lakana khairan lahum, pasti kebaikan bagi mereka. Perhatikan katalah, kalimat ini didatangkan untuk menguatkan. Pasti kebaikan bagi mereka. Tidak akan lepas kebaikan itu bagi mereka. Karena itulah kata beliau, tak ada perkara yang lebih bermanfaat bagi hamba, yang melebihi perkara ini. Sidq, sidq dalam azam, tekad, dan sidq dalam
amalan yang keseluruhannya ini adalah syirik bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam seluruh urusan. Kita ingin berhasil menjadi orang-orang yang betul-betul beriman, harus memiliki sifat syirik. Kita ingin berhasil mendapatkan kehebatan, kesempurnaan, keluar biasaan dari la ilaha illallah, harus memiliki sifat syirik. Nabi SAW menegaskan, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu alaihi nar. Tak seorang pun yang mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad dan Rasul, Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, sidqan min qalbi, dipersyaratkan syirik. Kapan persaksiannya betul-betul karena syirik? Maka pasti diharamkan dengannya api neraka. Dalam bertaubat, syirik yang menentukan. Kenapa ada orang yang taubat kemudian terjerumus, syiriknya yang kurang? Artinya mungkin tidak ada. Selesai dalam dosa ini, masuk ke dalam dosa yang itu juga. Selesai dalam dosa yang satu, karena dia sudah akui, ya bukan dosa yang ini, sudah, ini dosa ini, dia tidak akan terjerumus ke situ. Tapi karena dasar-dasar terlaksananya dosa itu masih ada, terjerumus lagi dia dalam dosa yang lainnya. Ini tidak syirik dalam taubat. Demikian pula dalam solat. Tidak ada syirik, tidak ada kejujuran. Sehingga salat tidak bisa mewujudkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan juga dalam usaha-usaha keduniaan. Keberkahan dalam usaha keduniaan. Kebaikan dalam usaha keduniaan. Seluruhnya ditentukan oleh syirik. Jadi kata beliau, kebahagiaan seseorang itu dalam dua hal ini. Dalam syirik al-azimah, kejujuran dalam tekad, dan yang kedua kejujuran dalam beramal. Kemudian beliau jelaskan apa yang dimaksudkan dengan sidqul azimah itu. Kata beliau, fasidqul azimah jam'uha wa jazmuha wa 'adamu at-taraddud fiha. Sidq, jujur dalam azimah, maksudnya dia kumpulkan tekadnya. Dia kokohkan tekadnya. Kekokohan yang betul-betul tidak ada lagi kebimbangan di dalamnya. Ini yang pertama. Perkara itu betul-betul menjadi azimah, yang tidak tercampuri oleh kebimbangan di dalamnya, yang tidak tercampuri lagi oleh talawum, keluhan, kekesalan terhadap. Jika dia telah jujur dalam tekadnya ini, tinggal dituntut kejujuran dalam perbuatan, tindakan selanjutnya. Apa kejujuran dalam perbuatan? Kata beliau, istifraghul wus' wa badlul juhdi fi. Mengerahkan segenap kemampuan, mengeluarkan segenap mujahadah dalam perkara itu, sehingga tak satu pun perkara yang dia telah tekadkan itu yang tertinggal. Apakah perkara itu perkara yang nampak atau perkara yang batin. Jadi sidqul azimah itu tertancap kuat di dalam hati. Kita ingin melakukan sesuatu, patenkan sesuatu di dalam hati, mantapkan, kita inginkan, harus mantap, kokoh, tidak ada lagi kebimbangan di dalam. Ini yang pertama yang disebutkan dalam ayat, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرِ, jika perkara itu telah azam, telah kokoh di dalam hati, mantap di dalam hati,
Kalau dalam urusan keduniaan, perencanaannya sudah mapan. Segala perkaranya telah dikuasai. Mantap. Pertimbangan, rugi, tidaknya sudah mapan. Kokoh sudah lah. Tidak ada lagi taraddud. Tidak ada lagi kebimbangan. Tidak ada lagi jangan. Tidak lagi. Harus patenkan. Kokoh. Hanya ingat, jangan sampai kekokohan ini keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sebab syidik yang diinginkan adalah syidik ma'allah, syidik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kokoh, harus, saya akan lakukan ini. Tapi perkara yang akan kita lakukan itu ternyata perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita patenkan perkara itu, kita kokohkan dalam diri kita. Kita ingin kalau dia berupa perintah-perintah. Kita tidak ingin, kita akan jauhi kalau dia berupa larangan-larangan. Kita ingin dan kita ingin kalau dia berupa manfaat. Kita tidak ingin dan tidak ingin, kita akan jauhi dan jauhi kalau dia berupa perkara-perkara yang membahayakan. Yang mana perkara ini tetap dikontrol dan berada di atas garis ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang juga ada orang yang kuat dalam prinsip. Sudah, sekali saya ucapkan harus seperti itu. Padahal apa yang diucapkan itu terlanjur salah. Tapi karena sekali saya ucapkan, ini salah. Bukan sidqul azim yang dimaksudkan di sini. Yang akibatnya lakana khairal lahum, pasti kebaikan bagi mereka. Tapi sidq azimah, kokoh, tekad, terkumpul sudah, mapan sudah, tidak ada kebimbangan di dalamnya. Yang mana perkara itu betul-betul dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mapan ikhwah, tinggal kita wujudkan sidq dalam perbuatan. Dalam hati sudah benar, jujur sudah, mantap sudah. Tinggal wujudkan sidq dalam perbuatan. Yang intinya mengerahkan mujahadah sampai batasnya. Mengerahkan mujahadah. Dan dua hal ini tidak akan mungkin saling berpisah. Kesempurnaan sidqul azimah menentukan kesempurnaan sidq perbuatan. Kenapa orang bermalas-malasan dalam sholat? Dalam perbuatan ini. Sebab kejujuran dalam azimah akan sholat itu yang lemah. Coba mantap. Dimanapun, berapapun, dia akan tempuh untuk sampai ke masjid. Coba lihat para petani. Berapa kilo perjalanan dari rumah ke sawah? Berapa rintangan yang harus dilewati? Terik matahari, becek, dan berapa beban yang harus dia bawa? Itu baru perjalanannya, belum sampainya di sana. Dan dia tahu betul apa yang akan dilakukan di sana. Kenapa dia bisa lakukan itu? Sebab dia sudah mantap akan hasilnya. Tidak bisa lagi diragukan dia, sebab dia sudah rasakan, dia tahu betul, mantap dia, kokoh sudah dalam pekerjaan itu. Tapi kenapa tidak sampai-sampai ke masjid? Tidak mantap di dalamnya. Dia tidak punya kemantapan, dia tidak punya sidq dalam azimah. Yang kandungannya sidqul azimah, ilmu yang benar terhadap apa yang dia
dia azamkan itu. Ilmu yang benar terhadap apa yang dia azamkan itu. Kemuliaan-kemuliaan terhadap apa yang dia azamkan itu. Bahaya-bahaya yang akan menimpa. Jadi dua hal ini tidak bisa saling lepas. Hebatnya sidq dalam perbuatan itu ditentukan dengan hebatnya sidq dalam azimah. Lihat kata beliau, jam'uha. Sidqul azimah itu jam'uha. Kita kumpulkan azimah. Kata mengumpulkan saja ini, sudah bisa kita jadikan ukuran berapa nanti yang akan dia bisa lakukan, disesuaikan dengan berapa yang berhasil dia kumpulkan dalam tekadnya, disesuaikan dengan berapa yang berhasil dia kumpulkan. Orang yang sholat, kehebatan sholat ditentukan dengan kehebatan tekad, azimah dalam sholat itu. Lihat apa yang telah dikumpulkan dalam hatinya tentang sholat itu. Semakin banyak, semakin luar biasa sholatnya. Semakin banyak perkara yang betul-betul mantap dalam dirinya tentang apa dan bagaimana itu sholat, semakin luar biasa itu sholat. Semakin banyak, bertambah, semakin luar biasa itu sholat. Tapi kapan ini berkurang, maka berkurang. Jadi ada orang yang mempunyai sidq dalam azimah, tapi hanya sekedar asalnya. Tapi sudah sidq juga namanya. Tapi sekedar asalnya. Mampu mewujudkan sholat, tapi sekedar juga. Tapi ada yang tertanam luar biasa. Bukan hanya sekedar asal, kewajiban. Wajib saya lakukan sholat. Tidak. Tapi tertanam juga perkara-perkara yang lain. Yang termaktub dalam Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Apakah perkara itu tentang keluar biasaan ayat demi ayat yang terdapat dalam suratul Fatihah semakin mantap terkumpul dalam dirinya? Atau kehebatan dan keluar biasaan makna dari takbir Allahu Akbar yang semakin banyak terkumpul dalam paham dan dalam keyakinannya? Atau keluar biasaan tahlil yang diucapkan dalam solat, tasbih, tahmidnya, semakin dia pahami bacaan ruku, bacaan sujud, dia akan melahirkan sidq dalam perbuatan, sehingga dia akan merasakan kenikmatan tersendiri ketika berdiri, kenikmatan yang dia tidak rasakan ketika ruku dan sujud. Sebagaimana dia akan mampu merasakan kenikmatan penghambaan ketika ruku yang tidak dirasakan ketika berdiri dan ketika sujud. Dan sebagaimana dia mampu merasakan keluar biasaan penghambaan ketika sujud yang tidak dirasakan pada penghambaan yang lainnya. Terwujud dalam perbuatan. Dia rasakan sudah. Sebab apa? Perkara-perkara itu memang sudah mantap di dalam hatinya. Tinggal bagaimana dia rasakan dalam bentuk perbuatan. Yang jelas, faida azamal amr. Kata Allah, jika perkara itu telah kokoh, mantap, falau sadaqullah, maka jika seandainya jujur, mereka jujur kepada Allah, akibatnya lakana khairal lahum, pasti kebaikan bagi mereka. Allah yang pastikan, pasti kebaikan bagi mereka. Ini dalam seluruh keadaan. Ini. Kemudian lebih jauh kata beliau. Jadi, azimatul qasd, kokohnya maksud. Ini akan mencegah hamba min di'fil iradati wal himmah. Akan mencegah hamba dari kelemahan keinginan dan tekad. Sebaliknya, kapan azimah maksud ini melemah, maka akan menyebabkan lemahnya keinginan kita. Lemahnya keinginan akan menyebabkan lemahnya perbuatan, bahkan tidak terwujud. Apalagi ketika perbuatan itu sudah dihalangi oleh penghalang. Tanpa penghalang saja, kalau memang sudah melemah di dalam, itu sulit terlaksana. Apalagi kalau sudah dihalangi oleh penghalang. Ini. Dan sidq dalam perbuatan
Ini akan mencegah hamba dari kemalasan dan dari futur. Melemah dalam beramal. Ada orang yang sebelumnya mengaji, rajin ta'lim, kemudian tidak ta'lim. Ini dia, sidqnya yang berkurang. Awal-awal ta'limnya yang tidak beres. Apa yang terkumpul di dalam dirinya yang menjadi pendorong untuk awal-awal ta'lim, itu yang kurang beres. Sehingga kemudian akan melemah dan melemah. Atau mungkin awalnya beres, tapi kemudian melemah dan melemah, tercabut dan tercabut, sehingga melemah. Apalagi ketika sudah diperhadapkan dengan masalah demi masalah. Masalah keluarga, masalah dengan sesama teman, masalah di tengah masyarakat. Apalagi kalau sudah diperhadapkan dengan masalah dengan musuh-musuh dakwah. Ini sidq yang melemah, yang menyebabkan menjauh bahkan meninggalkan. Apa? Menyebabkan melemah bahkan meninggalkan perbuatan kebaikan itu. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa man sadaqallahu fi jamil umur, sana'allahu lahu fawqa ma yasna'u li ghairi." Siapa yang jujur bersama Allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusannya, maka Allah akan berbuat untuk dia di atas apa yang Allah telah berbuat kepada selainnya. Artinya, sidq bersama Allah dalam seluruh urusan yang menentukan berapa kadar kebaikan yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Hebat, maka besar pula. Semakin hebat, semakin besar pula. Lihat Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di sisi Allah. Siapa? Mereka-mereka yang dikenal dengan sidqul azimah. Lihat sifatnya mereka, ulul azmi. Ulu, mereka-mereka yang mempunyai apa? Mempunyai azam. Mereka yang mempunyai azam. Akibatnya Nabi dan Rasul yang dikenal dengan ulul azmi ini lebih mulia dari yang lain. Lebih utama dari yang lain. Sebab sidq dalam azimah, dalam tekad. Baik. Kemudian kata beliau, wa hadha as-sidqu ma'nan yaltaimu min sihhatil ikhlas wa sidq at-tawakkul. Fa asdaqun nas man sahha ikhlasuhu wa tawakkuluhu. Sidq ini, sidq yang semisal ini, yang seperti ini, di dalamnya terkandung makna yang menyatu, bertemu dengan benarnya keikhlasan dan jujurnya dia dalam bertawakal. Sekarang beliau hubungkan antara keikhlasan, ketawakalan dengan sidq. Dan siapa yang mampu menghubungkannya, maka kata beliau, dia akan mampu memahami kalimat beliau ini. Fa asdaqun nas, manusia yang paling jujur adalah mereka yang paling benar ikhlasnya dan paling benar tawakalnya. Paling benar keikhlasannya dan paling benar tawakalnya. Ini manusia yang paling jujur. Manusia yang paling sidq. Baik, apa hubungannya ikhwah? Sidq dengan keikhlasan. Ini disebut saya kalimatnya sebenarnya. Kalau orang paham sidq, paham ikhlas, itu langsung terhubungkan. Disebut saya kalimatnya langsung terhubungkan. Sebab jelas. Bahkan kalimat sidq dan keikhlasan, dua kalimat yang sulit dipisahkan. Tidak ada keikhlasan kecuali dengan kejujuran maksud. Orang yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul jujur memaksudkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah. Kejujuran dalam maksud ini keikhlasan. Sehingga semakin ikhlas, pasti semakin benar sidqnya.
Kalau ketawakalan, apalagi? Juga jelas. Tawakalan penyandaran penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan penyandaran penuh itu ditentukan dengan sidq. Ditentukan oleh sidq ini. Sidq azimah dan sidq dalam perbuatan. Hebatnya tawakal ketika betul-betul mantap di dalam diri kita. Hanya Allah yang memegang dan mengatur segalanya. Dan ditentukan pula oleh kejujuran kita dalam melakukan apa yang kita inginkan, yang kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Ini. Jadi antara tiga hal ini tidak akan mungkin bisa saling lepas. Wujudkan keikhlasan, ketulusan dalam beramal, maka yang terwujud sidq. Kalau kita mau kembangkan secara luas, kata an-nasihah ini tidak bisa lepas dari kalimat-kalimat ini. Keikhlasan adalah agama sepenuhnya. Sidq, itu adalah agama seluruhnya. Ketawakalan adalah keimanan seluruhnya. Syarat keimanan, ketawakalan. Hebat keimanan, hebatnya ketawakalan. Sempurna keimanan, sempurnanya ketawakalan. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Dipersyaratkan keimanan dengan ketawakal. Jadi perkara ini keikhlasan, sidq dan ketawakal agama seluruhnya. Sementara Nabi SAW telah bersabda, ad-dinun nasihah. Din itu, agama itu adalah nasihah. Din seluruhnya adalah nasihah. Karena itulah tidak ada agama tanpa nasihah. Apa itu nasihah? Nasihat itu keikhlasan. Nasihat itu kejujuran. Nasihat itu tekad yang kokoh, mujahadah yang terus menerus. Ini makna nasihat. Nasihat bukan sekedar makna nasihat yang ada dalam bahasa Indonesia. Kalau sekedar nasihat yang makna dalam bahasa Indonesia, sulit kita memahami hadis selanjutnya. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qulna, kami berkata, liman, untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Kata Nabi SAW, lillah, untuk Allah. Kalau kita hanya memahami nasihat saja, nasihat untuk Allah, gimana caranya kita mau nasihati Allah? Tidak pantas itu. Walaupun dalam terjemahan hadis ini banyak tetap yang memaknai seperti itu. Akhirnya orang yang dengar bingung. Bagaimana menasihati Allah? An-nasihah, an-nasihah itu kembali kepada makna keikhlasan, makna sidq. Kalau orang Arab bilang, perkara itu telah nasahah, artinya perkara itu telah sadaqah, telah jujur, benar, tepat, sesuai. Ini hubungan nasihat dengan sidq. Kalau kan orang Arab katakan sesuatu dikatakan nasih, kalau sesuatu itu khalisu min kulli syai', yang paling murninya segala sesuatu itulah nasih. Itu dari orang Arab. Jadi kemurnian segala sesuatu itulah nasih. Itulah nasih. Makna mujahadah, terus menerus, kelembutan dan yang semisalnya, itu jamaah dalam makna nasihat. Ini terambil dari kalimat-kalimat orang Arab, seperti kata an-nisah. Kalimat an-nisah. An-nisah itu pakaian, jahitan. An-nisah itu jahitan. Gimana itu jahitan jadi jahitan? Satu benang ini. Dirapatkan, diikat, simpul sampai jadi kain. Itu penggambaran mujahadah. Terus menerus, perlahan-lahan. Di situ kembali makna nasihat. Dan ini adalah dakwah seluruh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. An-nasihah. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ansahu lakum. Saya telah nasihati kalian.
Yang ternyata inti nasihatnya adalah la ilaha illallah, keikhlasan. Ketemu kan? Saya nasihati kalian, inti nasihatnya keikhlasan. Saya telah nasihati kalian, yang ternyata mereka para nabi dan rasul dalam menasihati betul-betul jujur dalam memberikan nasihat, tidak menginginkan itu dan itu. Yang ternyata para nabi dan rasul dalam memberikan nasihat betul-betul sempurna, penuh mujahadah, penuh dengan kelembutan. Lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam dalam menasihati makhluk yang paling luar biasa bejatnya, kafirnya ketika itu, Fir'aun laknatullah alaihi. Wa qula lahu qawlan layyina, dan katakan kepada keduanya kalimat yang sangat lembut. Ini dalam makna nasihat. Ini juga kembali kalimat mujahadah, tidak lepas dari makna-makna ini. Kalau kita mau kembangkan, walaupun beliau di sini menyebutkan perkara yang paling mendasar, keikhlasan dan ketawakalan, langsung berhubungan dengan sidq itu. Kalimat mujahadah sangat berhubungan. Sebab sidq dalam azimah itu kekuatan mujahadah hati. Sidq dalam perbuatan itu kekuatan mujahadah lahiriah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kunci terbukanya jalan-jalan Allah adalah mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah di jalan kami, pasti kami bukakan pintu subulana, ke jalan-jalan kami. Kuncinya mujahadah. Kalau di sini Allah jelaskan kuncinya sidq. Sidq dan mujahadah tidak akan bisa lepas. Sidq dan mujahadah tidak akan bisa lepas. Ya. Karena itu, pahami perkara ini. Hanya untuk pemula, antum fokuskan pada satu perkara. Fokuskan satu ayat ini. Fa'idha azamal amru falau sadakullah. Saya harus sidq. Mapankan perkara, sidq di hati, mantap. Sidq dalam perbuatan. Fokuskan pada perkara sidq. Nanti ketika berjalan usaha antum untuk sidq itu, maka antum akan dibenturkan dengan kenapa tidak bisa. Langsung hubungkan dengan keikhlasan. Lanjut itu. Langsung hubungkan dengan ketawakalan. Lanjut itu. Langsung hubungkan dengan mujahadah. Kan lanjut itu. Langsung hubungkan dengan nasihat. Kan lanjut itu. Demikian pula ketika antum mau ikhlas, hubungkan, fokuskan pada keikhlasan, ketulusan. Bagaimana ikhlas, jujur ikhlas. Dalam pelaksanaan selanjutnya, anda akan dibenturkan dengan perkara-perkara yang menghambat keikhlasan itu, yang ternyata akan kembali kepada sidq, yang kembali kepada mujahadah, yang kembali kepada keyakinan, yang kembali kepada perkara-perkara tadi. Berhubungan dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah, maqam atau ahwal, biasa diistilahkan perkara ini, maqamat, ahwal. Ini disebutkan juga oleh Syekh Islam Taimiyah. Kadang diberi nama dengan seperti ini. Yang mana perkara-perkara ini adalah usuluddin, pokok-pokok agama. Ini beliau bahas dalam awal pembahasan dalam Majmu' Fatawa, dalam pembahasan as-suluk. Maqam-maqam dalam agama itu, usul dalam agama ini tidak akan bisa saling lepas. Beda dengan orang-orang yang tersesat dalam perkara ini. Karena luar biasa dalam membahas cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lepas terhadap takut kepada Allah. Karena luar biasa dalam membahas mujahadah, semangat, tapi lepas dalam makna keikhlasan. Sebab dia pahami secara kasar saja. Dia pahami kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berlepas dengan kebencian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang cinta kepada Allah itu tidak boleh membenci. Itu batil itu. Cinta kepada Allah mengharuskan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan mungkin bisa lepas. Sebagian orang membahas Masya Allah, nikmatnya, mengingat kenikmatan Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat beribadah, tapi bersamaan dengan itu, apa yang dirasakan ini tidak mampu mengantar dia untuk membenci bid'ah dan kesyirikan. Batil itu perasaan itu. Itu perasaan syaitan itu. Hiasan-hiasan dari syaitan. Menangis.
kalau menangis, wah, orang hormat bendera pramuka menangis juga. Orang-orang Nasara di gereja menangis juga. Bukan jadi ukuran. Jadi ukuran adalah bagaimana betul-betul kita sidq, iya, dalam azimah dan dalam perbuatan. Lakana khairan lahum, pasti kebaikan. Sidq dalam azimah itu tadi, tekadnya benar sesuai dengan keinginan Allah, memang ridhanya Allah. Semakin mantap ilmu kita dalam perkara itu, semakin luar biasa sidq kita dalam azimah. Semakin hebat azimah, semakin ringan kita dalam melakukannya. Semakin ringan dalam melakukannya. Baik, insyaallah taala ini ikhwah, selesai pembahasan beliau tentang sidq ini. Iya. Jadi menjadi kesimpulan bagi kita, pertama, beliau ingin menyampaikan kepada kita perkara yang paling bermanfaat bagi kita guna terwujudnya kebaikan bagi kita secara penuh. Perhatikan ayat itu, lakana khairan lahum, pasti kebaikan bagi mereka. Antum tahu kata khairan di situ dalam bentuk nakirah. Kenapa dalam bentuk nakirah? Itu menunjukkan kebaikannya yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak akan mungkin bisa dijangkau kecuali hanya dengan terpenuhinya syarat itu. Fa idza azamal amru falau sadaqullah. Itu kebaikan yang dahsyat dan bukan sembarang kebaikan. Kebaikan yang menyeluruh, yang melingkup berbagai kebaikan. Makanya dalam bentuk nakirah. Itu salah satu fungsi nakirah. Apa perkara yang paling bermanfaat itu? Sidq kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sidq azimah dan sidq perbuatan. Yang mana dua hal ini tidak akan mungkin bisa lepas dari sidq, kejujuran, kesempurnaan, keikhlasan, kemurnian keikhlasan. Tekad, tawakal, kesempurnaan mujahadah, kesempurnaan dalam nasihat, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, insyaallah ini cukup ya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka